Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi kita di channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Di video kali ini saya kembali akan menjawab atau membahas pertanyaan dari teman-teman viewers ya. Kali ini berkaitan dengan masalah bukti surat untuk diajukan ke persidangan baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Pertanyaannya dari sahabat YouTube dengan akun @febri_ramadan. Maaf Pak, yang ditempelin materai itu di lembar fotokopiannya apa ya? Sama yang dicap di kantor pos itu, lembar kopiannya yang mana ya? Baik, kita akan bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Di sini saya sudah punya contohnya. Jadi di persidangan dalam perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, tentu kan nanti pada tahapan-tahapan persidangan itu ada yang disebut dengan sidang pembuktian. Nah, di dalam sidang pembuktian itu para pihak itu berhak untuk mengajukan bukti-bukti, diantaranya bukti surat. Nah, untuk bukti surat itu ketentuan yang berlaku di persidangan di pengadilan, bukti surat itu harus sudah ditempel materai dan harus sudah dileges atau dicap kantor pos. Nah, itu sekarang ada yang bertanya, Pak, nempelinnya gimana? Cara nempelinnya gimana? Terus cap kantor posnya gimana? Supaya bisa untuk mudah dipahami, saya perlihatkan contohnya secara langsung. Misalkan kita di persidangan mau mengajukan beberapa bukti surat. Yang pertama, misalkan kita mau mengajukan fotokopi KTP. Maka fotokopi terlebih dahulu KTP yang akan kita ajukan sebagai bukti surat. Dan ingat, cara fotokopiannya harus seperti ini. Harus seperti ini ya. Jadi diletakkan di tengah atau ya seperti inilah, kurang lebih tata letaknya seperti ini. Bebas, mau di tengah banget boleh, mau lebih ke atas lagi boleh. Yang jelas jangan digunting pas banget sesuai kotak KTP-nya. Jangan ya, tapi di tengah-tengah kertas HPS atau kertas fotokopian. Paham ya untuk tata cara atau tata letak fotokopi KTP seperti itu. Kemudian setelah difotokopi, tempelin materai di sini, materai 10.000 di bawah fotokopian KTP ini. Di sini ya, tempelin materai 10.000. Kemudian setelah ditempel materai 10.000, silahkan datang ke kantor pos. Bilang sama satpam atau sama petugas di kantor pos mau meleges bukti untuk persidangan, untuk pengadilan misalkan. Mereka sudah pada paham. Kalau misalkan ada yang menyebutkan keperluan untuk leges, atau misalkan mau stempel kantor pos, mau cap kantor pos, mau cap bukti surat untuk persidangan, pokoknya apa saja, mau minta leges boleh, mau minta cap kantor pos boleh, mau minta legalisir kantor pos boleh. Mereka sudah pada paham, yang penting sebutkan untuk keperluan persidangan di pengadilan. Nanti mereka akan meleges atau legalisir atau cap kantor pos seperti ini. Jadi di tengah-tengah materai ini ya, nanti itu akan dicap sama kantor pos. Kemudian di sini akan diberi tanggal berapa bukti surat ini dicap kantor pos. Kemudian di sini ada paraf atau tanda tangan petugasnya yang mencap bukti surat ini. Kemudian nama jelasnya siapa, nama jelas petugas kantor posnya, dan juga akan tertulis NIP ya, nomor induk pegawai kantor pos juga. Sudah seperti ini, maka bukti surat berupa fotokopi KTP ini sudah bisa dijadikan bukti surat dan akan diterima oleh majelis hakim pada saat persidangan. Karena kalau nggak ada stempel cap kantor pos, nggak ada materai, itu biasanya akan dikembalikan oleh majelis hakim atau tidak bisa diterima sebelum ini ada stempel dan juga materai yang sudah dicap kantor pos. Paham ya? Nah, gimana kalau buktinya misalkan lebih dari satu lembar, misalkan surat perjanjian. Nah, surat perjanjian contohnya seperti ini. Ini anggaplah surat perjanjian ya. Ada kurang lebih sekitar 4 halaman. Nah, kalau bukti suratnya ada halamannya lebih dari 1 halaman, apakah materainya
dan cap kantor posnya harus di setiap halaman atau cukup halaman bagian depan saja? Jawabannya, cukup tempelkan materai di halaman depannya saja. Di mana? Bebas. Misalkan ini fotokopiannya, mau kita jadikan sebagai bukti surat, maka perjanjian yang sudah kita fotokopi semuanya misalkan ada 5 lembar, maka di halaman pertama silahkan tempel materai yang kira-kira agak kosong biar bisa kelihatan, misalkan di atas sini atau di sini boleh. Tempelin materai di sini atau di sini boleh. Setelah itu ya dicap di kantor pos. Jadi halaman pertama saja, halaman kedua, halaman seterusnya sampai halaman terakhir itu tidak perlu diberi materai dan tidak perlu dicap kantor pos. Karena apa? Karena masih satu kesatuan dengan halaman pertama, yaitu karena merupakan berkas dari suatu surat perjanjian. Karena surat perjanjian itu akan dijadikan bukti surat di pengadilan, maka fotokopiannya harus cap kantor pos. Maka fotokopiannya harus tempel materai dan cap kantor pos. Tapi yang ditempel materai, yang cap kantor pos cukup halaman pertama saja. Halaman kedua dan seterusnya tidak perlu, tetapi tetap di hektar ya. Ini di hektar dan ini menjadi bukti surat yang terpisah dengan bukti surat yang lain. Misalkan bukti yang pertama tadi kan KTP. Berarti ini bukti yang kedua misalkan surat perjanjian. Nah, gimana? Sudah paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Itu kalau misalkan buktinya yang mau kita ajukan adalah bukti surat perjanjian. Gimana kalau misalkan buktinya berupa buku nikah? Maka sama, harus difotokopi juga. Untuk fotokopiannya, untuk buku nikah, teknis fotokopiannya seperti ini. Ya, buku nikah kan kecil seperti ini nih ya. Kalau difotokopi harus seperti ini tata letaknya. Misalkan halaman paling awal kan ini nih. Kemudian yang di bawahnya halaman berikutnya, kemudian halaman berikutnya juga sampai halaman terakhir disatukan seperti ini. Jadi boleh difotokopi satu lembar bolak-balik dengan teknis fotokopian tata letaknya seperti ini. Nah, seperti ini ya, halaman 1, halaman 2 dijadikan satu halaman. Kemudian halaman 3 dan 4 dijadikan satu halaman di belakangnya. Nah, yang ditempel materai itu halaman pertama. Ya, halaman muka seperti ini, tempelin materai, kemudian cap kantor pos. Nah, seperti ini. Sama ini juga untuk bukti surat nikah ini, fotokopiannya yang ditempel materai dan cap kantor pos cukup fotokopian lembar halaman pertama saja. Halaman belakangnya nggak usah, karena masih satu kesatuan nih dengan bukti aslinya ini ya, dengan surat aslinya atau buku nikah yang aslinya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami khususnya buat yang bertanya tadi dan umumnya buat masyarakat secara keseluruhan yang mungkin butuh informasi terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan ada gunanya dan juga ada manfaatnya. Dan kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman semua untuk dukung kami dengan cara subscribe ke channel pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.